Coba perhatikan. Berarti seharusnya seluruh komponen bangsa jangan mengabaikan mimpi. Coba perhatikan, mimpi sesuai persis. Padahal mimpi ini dimimpikan ada yang 20 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu. Lah, peristiwanya baru terjadi. Bahkan analis-analis politik kan baru-baru ngomong, setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, akan terjadi perang dunia ketiga. Dari Allah sudah belasan tahun yang lalu. Isyarat peristiwa besar di antara tahun 2026 ini sampai tahun 2027 nanti. Saya persempit, jadi tidak terlalu luas karena sangat luas sekali. Ini berdasarkan sebagian dari apa yang sedang kita susun, yaitu roadmap ya. Jadi sedikit saya kupas terus kajian-kajian yang ingin saya sampaikan ini memacu untuk mulai masyarakat memahami bahwa semua peristiwa besar yang Rasulullah SAW sampaikan itu segera akan tiba di depan pintu ya. Sudah terlihatlah semuanya. Tentu mayoritas umat di dunia tidak menyadari manusia ini selalu yang terlambat, karena kesadaran itu ternyata sulit, apalagi iblis, dajjal dan sekutunya tidak ingin manusia sadar. Maka dari itulah kita Majelis Gajah ingin mencoba menyampaikan terus-menerus, bahkan hasil blueprint dan roadmap ini kita akan seriuskan untuk disebarluaskan ke semua pihak ya, dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Artinya kita punya waktu leluasa 3-4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan sebelum berbagai peristiwa besar terjadi. Insya Allah saya kira roadmap dan blueprint ini akan mendunia, karena ada waktu banyak dan kita terjemahkan ke hampir semua bahasa. Di setiap negara kita kirim dengan bahasanya ya. Insya Allah saya kira ini konsep besar, konsep yang tentu membuat banyak pihak akan berpikir, walaupun mungkin diawali dengan ketidakpercayaan, karena memang berbasis mimpi. Tapi rekan sekalian, kita akan perkuat dengan basis Quran juga. Jadi setiap kali tabir mimpi itu selalu didampingi dengan Quran dan hadis. Nah itulah yang nanti insya Allah akan memperkuat, dan plus juga berbagai peristiwa yang terjadi saat ini. Baik, kita akan mulai ya. Oh gini, ini adalah pola mubasyirat kolektif lintas negara, lintas bangsa, dan lintas wilayah. Jadi dari manapun mimpi ini, selama itu memang mimpi dari Allah, setelah kita tes ya, kan sebetulnya bisa diuji. Rekan sekalian, mimpi itu sebetulnya bisa diuji dengan kaidah-kaidah Islam. Apakah ini mimpi benar dari Allah atau mimpi apa gitu ya. Biasanya memang ada satu tanda yang kuat. Mimpi dari Allah itu punya simbol-simbol yang juga kuat. Tapi juga ada mimpi yang tidak perlu ditakwilkan. Nah itu ya. Jadi minimal walaupun kita menampung banyak mimpi dari semua wilayah, meminimalisasi lah pengaruh-pengaruh mimpi
yang tidak benar dari Allah. Yang pertama, kaidah kita adalah sesuai dengan Quran dan hadis. Itu patokan. Makanya Majelis Gajah selalu berpegang teguh dengan itu ya. Karena seluruh penakwil mimpi dalam kitab-kitab mimpi ternyata Masya Allah selalu mengkaitkan dengan isinya Quran. Ya. Kenapa demikian? Karena para ulama besar ini paham bahwa semua peristiwa ini adalah sunatullahnya terulang-terulang. Ya, jadi maka kalau ada penakwil mimpi saat ini yang aku bisa menakwil mimpi, tapi ketika ditanya Quran isinya seperti apa, pendalamannya, tadaburnya gimana, nggak bisa apa-apa, jangan dipercaya ya. Bahkan dia merasa yakin bahwa mimpinya itu nanti diterjemahkan, dibantu oleh Allah. Padahal dia bukan utusan atau orang yang memang diamanahkan ya. Baik, jadi harus sesuai. Kemudian yang berikutnya harus terkolerasi sesuai dengan fakta geopolitik dan sosial global. Jadi kalau ada tiba-tiba mimpi 1, 2 yang mengatakan tidak akan jadi perang dunia ketiga sampai 100 tahun ke depan, nah itu berarti tidak sesuai dengan fakta geopolitik ya. Maka mimpi-mimpi yang diterjemahkan, yang diambil Majelis Gajah itu, yang di-share ke publik adalah yang ini, sesuai dengan fakta di lapangan. Itu makanya biasanya rekan sekalian, mimpi yang sesuai di lapangan itu yang sifatnya tawatur, atau mimpinya banyak orang yang memimpikan hal yang sama. Kemudian juga kaidah tabir mimpi dalam Islam. Jadi ini yang bermunculan di sekitar Gajah dulu adalah para penakwil yang sesungguhnya tidak sesuai dan terbukti. Contoh nih, dulu saya ingat awal-awal kita punya guidance mimpi ya, yang cukup banyak lengkap. Itu seorang ustadz dari Malaysia. Dia latar belakang jamaah tabligh, padahal dia cukup orang yang dianggap soleh ya. Tapi terjun bebas ketika saya baca ulang, semuanya hampir meleset. Ya kan ya? Padahal kita kagum dulu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Saya tidak sebutkan namanya lah. Tapi teman-teman helper pasti tahu itu. Tetapi di situ memang ada hawa nafsu saya lihat. Yaitu mengarahkan kepada jamaah tabligh. Hampir seluruh takwilnya tuh mengarahin ke situ. Saya baru paham kemudian ya. Karena dulu kan begitu polosnya kita masalah takwil ini. Dan ternyata alhamdulillah ketika kita ulang dengan bantu teknologi justru lebih tepat. Jauh lebih tepat. Padahal dulu Ustadz ini saya hormati betul kan, karena wah, lengkap sekali penakwilannya ya. Tapi sekarang saya lihat, saya baca ulang, saya senyum-senyum. Ternyata hampir 90% tidak terjadi dan salah arah ya. Baik, yang pertama rekan sekalian, yang pertama ya, di tahun 2026-27 ini akan ada runtuhnya figur dan institusi yang terlihat kuat sebetulnya. Jadi figur itu perorangan maupun figur lembaga itu akan runtuh, baik skala dunia maupun skala nasional. Ini dari beberapa mimpi, misalkan bangunan tinggi roboh, pemimpin duduk di atas kursi rusak ya, syarat mimpi-mimpinya itu panggung kosong, mie mati, lampu padam, orang berseragam lari tanpa arah. Pokoknya simbol-simbolnya banyak sekali ya, di resume saja. Jadi ketika ada banyak isyarat-isyarat mimpi itu, ini bukan sekedar kejatuhan individu, tapi runtuhnya legitimasi, ya. Artinya itu.
Makna peristiwanya itu akan ada skandal besar, moral, finansial, kebohongan sistemik yang akan terungkap dan runtuh. Ini skandal besar, bukan, sekali lagi, bukan hanya satu negara, tapi banyak yang dianut oleh banyak negara lain. Hilangnya kepercayaan publik secara tiba-tiba. Ya. Misalkan ada isu pemadaman listrik kan, akhirnya kita tidak bisa ngambil uang juga atau apalah segala macam. Kemudian juga kepada pemimpin bangsa dan sebagainya. Pokoknya mulai nanti kebohongan-kebohongan yang akan terungkap oleh sebuah keadaan. Jadi ini yang saya bisa saya sampaikan ini bukan skala Indonesia tapi skala dunia, ya, termasuk Indonesia juga nanti di dalamnya. Yang berikutnya, sistem yang selama ini dipercaya akan rapuh, ya, memang ternyata rapuh oleh kehendak Allah, ya. Allah sudah ingin waktunya memang dibuka. Itu saya kira, ya, poin pertama, berbagai peristiwa yang akan terjadi. Jadi kita akan menyaksikan dalam 2 tahun ini seluruh kebohongan-kebohongan, keyakinan-keyakinan yang sekarang ini dipertahankan akan runtuh, dipaksa runtuh oleh Allah dengan berbagai peristiwa yang dilakukan oleh para tentara Allah, ya, baik melalui bencana atau apapun namanya, perang dan sebagainya. Ini sesuai sebetulnya dengan Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 26 tentang Allah menjatuhkan orang fasik dengan cara yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian sesuai dengan surat Ibrahim juga ayat 18, amal mereka seperti abu diterpa angin. Jadi artinya gini, sebetulnya janji Allah itu kan pasti terjadi, ya. Nah ini sesuai sunatullahnya begitu. Akan terulang lagi peristiwa-peristiwa ini di ujung akhir zaman. Jadi kepada seluruh pemangku kepentingan, kita lihat, tunggu tanggal mainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, akan terjadi. Catatan penting, banyak mimpi menunjukkan jatuhnya simbol, bukan sekedar orang. Jadi simbol-simbol kekuatan, apa sih simbol kekuatan di dunia itu akan jatuh. Memang itulah cara, memang masuk akal juga. Bagaimana nanti Allah menyajikan sistem yang sangat islami yang nanti dipimpin oleh Al-Mahdi, sebelum muncul harus runtuh dulu ini. Sebab kalau tidak diruntuhkan dulu oleh Allah, maka terjadi perang opini jadinya. Al-Mahdi mengatakan ini sistem liberal sekarang mengatakan ini yang paling benar. Akhirnya sampai seperti saat ini yang terjadi debat dan sebagainya. Tapi memang cara Allah itu meruntuhkan dulu semua, baru supaya mudah, gampang, dan cepat. Saudara sekalian, kalau sistem yang nanti disampaikan oleh pemimpin Islam dunia, sementara ini masih belum jatuh, bisa puluhan tahun ke depan baru ini diterima. Ada banyak perdebatan. Tapi kalau ini runtuh dulu, maka orang mencari sistem yang baru, ditawarkan. Nah, jadi wajar kan Al-Mahdi itu berkuasa hanya 6 tahun, 7 tahun, ya. 7 sampai 8 tahun, 9 tahun. Kenapa? Karena mulus, artinya cepat bisa diterapkan. Dan orang butuh, kan. Karena yang lama sudah runtuh. Jadi logika kita masuk, ya, rencana Allah. Yang kedua, poin-poin yang saya perhatikan, yang saya teliti, yang kita cermati, peristiwa terbelahnya umat, masyarakat secara terbuka. Ini banyak di dalam mimpi, ya. Isyarat mimpi, jalan bercabang 2, masjid terbelah 2, saling membelakangi, keluarga terpisah tanpa perang dan sebagainya. Ini banyak, ya, simbol-simbolan. Banyak sekali, ini poin-poin yang saya contohkan saja. Ini bukan perang fisik, tapi perang sikap dan loyalitas. Makna peristiwanya akan terjadi polarisasi tajam
baik iman, paradigma, nurani, dan kepentingan. Dan sudah dimulai sebetulnya. Ya, itu kelihatan kan, per kelompok itu menguatkan diri. Bukan meleburkan untuk mempersatukan, tapi justru saling menguatkan diri. Ya. Dan percikan itu sudah terlihat dari sekarang. Contohlah kelompok Ba'alawi kan punya kelompok sendiri, lalu umat Islam lain juga bikin kelompok lain. Jadi banyak sekali bahkan pertentangan di antaranya. Ya. Dan nanti puncaknya akan terjadi banyak gesekan, perang saudara dan sebagainya karena ini semua. Walaupun mungkin tidak perang dalam pengertian dalam skala besar, tetapi pertentangan berat ya. Nanti tergambar orang baik akan dipaksa memilih aman dan benar atau benar. Ingat nonton film yang kemarin, yang sore-sore kan? Nah, dengan dipaksa sistem, dipaksa. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ikutin sistem ini, ya sudah, kelaparan, silahkan. Pemerintah tidak akan memberi bantuan. Organisasi dunia tidak akan memberi bantuan. Ya. Jadi, ada dua pilihan, aman atau benar. Ya kamu kalau mengatakan itu benar, ya silahkan. Hidup kamu tidak aman. Tapi kalau kamu mau aman, ya nggak usah bilang benar. Nggak usah mempertahankan prinsip benar. Kira-kira itulah pilihannya ya. Makanya betul. Nah, memang kita harus mandiri. Itulah, tidak tergantung kepada bantuan. Dan tempatnya memang ada di kampung-kampung, ada di sumber mata air, ada di gunung-gunung. Karena bisa mandiri hidup. Ya. Tapi di kota tidak mungkin kan. Menanam apa coba di kota? Dengan luas pekarangan yang kecil. Kemudian juga tidak dilatih pertaniannya. Bagaimana? Jelas ya? Yang berikutnya, di dalam poin peristiwa itu munculnya labelisasi ekstrim, radikal, sesat, dan pengkhianat, dan sebagainya. Nanti akan banyak sekali. Jadi semakin tajam ya. Bahkan hari ini saya membaca, ya tadi malam saya membaca, negara Eropa sudah menjatuhkan kepada tentara Iran ya. Apa tentara Iran tuh? Pasukan Panglima tentara Iran tuh, IRGC atau apa ya? Itu sudah melabelisasinya sebagai teroris. Resmi loh. Negara Eropa, seluruh negara Eropa berfatwa ya. Sudah. Artinya apa? Ya ini memang. Artinya sudah siap diserbu pun tidak apa-apa karena memang sudah label teroris. Jadi dengan mudah nanti. Quran yang sesuaian di dalam surat Al-An'am ya, ayat 159, orang yang memecah agama ya tentang itu. Kemudian Al-Hadid ayat 13, pemisahan antara cahaya antara dua kelompok. Intinya itu. Ini sesuai. Poin ketiga yang bisa kita ambil di dalam penyusunan roadmap dan blueprint ini adalah munculnya kelompok kecil yang diperkuat, bukan dipopulerkan oleh Allah. Jadi, ini perlu perhatian juga. Jadi Allah berkehendak munculnya kelompok kecil yang diperkuat sama Allah. Orang sedikit membawa cahaya kelompok kecil ini di tempat yang sepi, api kecil yang tidak padam, air bersih di tengah tanah kering. Ini isyarat-isyarat mimpinya ya. Artinya apa? Allah tidak membesarkan mereka dengan jumlah, tapi dengan keteguhan. Mana peristiwanya? Komunitas kecil, sunyi, tidak viral. Susah. Mau diiklankan 1000 kali pun, ya sudah, itu aja pesertanya, penontonnya. Begitu ya, memang kehendak Allah. Jadi bukan berarti kita diam, terus saja kita berusaha. Bagaimana orang mau mendengar ya. Disatukan oleh visi disiplin dan bukan euforia.
banyak yang dicibir, banyak yang disipir tetapi konsisten, banyak yang mencibir ya. Lalu kita undang pihak semua pemerintah, sampai hampir semua lah kita undang. Tidak ada satupun yang datang. Begitu memang. Allah berhendak begitu. Tapi tidak apa-apa, kita sedang berusaha kan membuktikan, karena yang penting undangan sudah nyampe, mereka sudah baca, minimal beritanya tersiarkan. Nah, itu. Tapi pemangku kepentingan tidak ada. Memang begitu. Allah berkehendak. Tetap berjuang, tapi Allah berkehendak. Ya. Ini sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 13 atau Anfal ayat 65 ya. Jadi pemuda yang Allah tambahkan hidayah, sedikit yang sabar mengalahkan yang banyak. Jadi rekan sekalian, kenapa kok takdirnya seperti ini? Karena memang ini zaman pertolongan. Dan Allah berharap ada sekelompok kecil ini, teman sekalian, ini kalau mau detailnya ya. Sekelompok ini Allah berharap sekelompok ini doanya tembus ke langit. Itu sebetulnya. Ya. Karena doa mayoritas umat Islam tidak tembus ke langit. Jadi kenapa disebut sekelompok kecil? Simbolnya. Karena memang kelompok ini harus berada di wilayah bebas syirik, lalu tembuslah doanya dengan kesabaran. Itu mimpi loh, bukan kata saya. Banyak sekali. Di tanah Uzlah itu memang berpotensi lebih tembus doanya ya, daripada doa-doa mayoritas umat Islam yang lain. Karena ingat, pelaku syirik boro-boro doanya mau didengar oleh Allah, bahkan pahalanya juga rusak. Paham ya? Jadi kemenangan itu bukan karena jumlah, tapi kelompok yang benar-benar beriman kepada Allah ya. Oke, catatan, ini bukan klaim kelompok tertentu, tapi ini pola sunnatullah. Sekali lagi, ini bukan klaim. Saya tidak mengatakan klaim. Tapi saya harus ceritakan memang beginilah mubasyiratnya. Dan beginilah sunnatullahnya. Begitu ya. Makanya secara bahasa kedaerahan di Indonesia, kan ada istilah satiru piningi. Berarti memang orang ini dan kelompoknya mengikutnya itu sedang mengasingkan diri. Jadi bukan dipingit itu kayak pengertian letterlux, pengantin dipingit tidak boleh keluar selama semalam, tapi lebih luas artinya. Ya. Dipingit itu orang tidak sadar bahwa kelompok itulah sebetulnya sudah dikenal, sudah terkenal kelompok itu, bisa jadi begitu. Jadi satu pining itu banyaklah ternyata. Jadi bisa jadi orang sudah tahu itu orang, sudah tahu itu kelompok. Tapi orang tidak sadar sebetulnya itulah kelompok, itulah yang Allah maksud dalam hadis. Itu bisa jadi demikian dipingit. Jadi banyak sekali terjemahan. Jelas ya? Poin keempat yang kita dapat dari mengumpulkan mubasyirat itu menjadi blueprint nanti, roadmap, terbukanya kebohongan narasi global. Jadi isi mimpinya ada topeng dilepas ya, layar pecah, berita berubah warna, suara disetel ulang dan sebagainya. Mimpinya ya. Ini gabungan ya. Kebenaran tidak selalu muncul sebagai baik, tanda kutip ya, tapi sebagai terbongkarnya dusta. Dan sekalian, kita kadang-kadang mendengar terus-terusan kebohongan menjadi kebenaran. Wah, solusi kesulitan, ya sudah pinjam ke bank. Itu terus, walaupun ada suara, itu riba, tetap saja.
tidak didengar riba. Kenapa? Itu terus disampaikan oleh iklan, oleh solusi, oleh segala macam, oleh manajemen. Ya. Nah, kadang-kadang akhirnya jadi kebenaran. Dan akhirnya kita tahu bahwa itu adalah justru kedustaan. Setelah terbongkar, baru kita sadar. Jadi kadang-kadang memang itulah kampanye hari ini. Banyak sekali kebohongan, kedustaan. Dalam sisi perspektif Islam tentunya. Dalam pandangan Allah ya, dusta. Tetapi menjadi kebenaran. Makna peristiwa adalah media atau narasi besar yang terbukti manipulatif. Fakta lama muncul dengan wajah baru. Banyak orang yang mengalami cognitive shock. Ini sesuai dengan Quran, surat Az-Zumar ayat 18 dan juga Al-Isra ayat 81. Yaitu mengikuti yang terbaik setelah mendengar kebenaran datang, kebatilan lenyap. Ya. Kemudian yang kelima, yang tergambar adalah persiapan, bukan munculnya tokoh puncak. Fase persiapan, tapi bukan kemunculan tokoh puncak ya. Isyarat mimpi, membersihkan jalan, menyiapkan senjata, tapi belum berangkat, menjahit baju perang, menunggu perintah yang belum turun, dan sebagainya. Ya, banyak. Takwil ini adalah fase tajhim, penyusunan, bukan fase deklarasi. Jadi ini fase penyusunan ini, 2026-2007 ya. Sekali lagi ini tolong dibatasi ya pemikirannya, karena saya memang sengaja dalam waktu yang bergejolak ini, paling utama. Jadi ini fase penyusunan, fase pemilahan-pilahan. Siapa yang munafik, siapa yang benar, segala macam. Pokoknya begitulah. Mana peristiwanya adalah banyak orang merasa dipanggil, tapi belum tampil. Jadi, banyak orang yang dikasih mimpi, tapi masih ragu, atau masih keadaan, kemudian juga keluarga dan sebagainya. Tanggung anak kuliah, pokoknya macam-macam lah. Itu sebetulnya dipanggil, tapi belum tampil ya. Fokus pada penyucian niat, ilmu dan barisan. Nah ini, jadi fase-fase itu sekarang ini, fase seleksi dan sebagainya. Makanya, alhamdulillah, Allah sendiri yang menyeleksi di sini. Kita mungkin tidak tega mengeluarkan dan sebagainya, karena kita selalu berpikir siapa tahu dia nanti sadar, kan begitu ya. Tapi Allah yang menghendaki, dengan cara Allah ya, dibersihkan. Ujian kesabaran dan keikhlasan sangat berat. Nah ini fase-fase ya 2027 sedang disaring, sedang dipersiapkan. Kita belajar sabar di sini. Yang sesuai dengan surat Ashab ayat 4 dan Al-Ankabut ayat 2. Barisan yang tersusun rapi diuji sebelum dikatakan beriman. Jadi ini poin kelima yang kita peroleh dari hasil rotmen fase ini ya, 2007. Nah ini yang terakhir, akan ada perang dalam skala besar dimulai. Jadi sesuai kan? Dari poin 1 sampai 6 ini sesuai dengan fakta geopolitik hari ini. Apa yang disampaikan tadi tidak ada satupun yang tidak sesuai. Coba perhatikan. Berarti seharusnya seluruh komponen bangsa jangan mengabaikan mimpi. Coba perhatikan, mimpi sesuai persis. Padahal mimpi ini dimimpikan ada yang 20 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu. Lah, peristiwanya baru terjadi.
Bahkan analis-analis politik kan baru-baru ngomong, setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, akan terjadi perang dunia ketiga. Dari Allah sudah belasan tahun yang lalu. Persis kan? Sesuai. Jadi jauh lebih benar mubasyirat dibandingkan dengan analisa siapapun. Bahkan saya sudah mengatakan bahwa percikan Perang Dunia Ketiga sesungguhnya dimulai tahun 2004. Itu saya bicara 4 tahun yang lalu itu. Di beberapa itu kejadian kan. Ketika Rusia sesungguhnya perang dengan NATO. Wilayahnya di Ukraina. Itu sebetulnya sudah melibatkan, kalau perang sudah melibatkan banyak negara. Sedangkan Rusia kan dibela Rusia, terus dibela siapa lagi? Yang penduduknya Muslim, Acehnya, itu kan negara Muslim. Perang kan mengirim pasukannya, demikiannya Korea Utara. Apa itu bukan perang dunia ketiga? Sudah bro, cuma dalam skala begitu terbatas. Kenapa? Cocok dengan hadis. Hadis mengatakan perang dunia ketiga terjadi 4 tahun. Kalau perang dunia ketiga berakhir 2029, maka betul 2024 itu sudah harus mulai 2025 ya. 2024. Jadi 4 tahun sesuai. Dan mimpi skala besar Muhammad Qasim mengatakan akan dimulai ketika ada penyerangan ke Turki ya. Artinya tentara Turki berhadapan perang langsung dengan tentara lainnya, dan situlah mulai. Itu dalam skala besar ya. Perang dunia ketiganya, intinya di situ. Saya tidak akan menyampaikan detail karena ini akan disampaikan dalam seri berikutnya ya. Tidak terkejar saya tahu ini, karena saya ingin menyampaikan lebih detail. Karena ini ancaman nyata yang melibatkan kematian yang begitu besar. Jadi penyampaiannya harus lebih detail ya. Baik, rangkuman daripada apa yang disampaikan tadi, apa yang terjadi antara tahun 2026 tahun ini dan 2027 itu bisa dibagi dalam 4 klaster besar. Pertama, ada guncangan global, baik sosial, politik, atau ekonomi akan terjadi. Yang kedua, terbukanya kedok sistem Dajjal modern. Uang akan runtuh. Banyak sekali. Bank juga banyak. Pokoknya kepercayaan masyarakat runtuh juga. Kemudian yang berikutnya, muncul kelompok kecil yang dipersiapkan oleh Allah. Ya, banyak mimpinya. Dan sudah terjadi. Mohon maaf nih. Silakan teman-teman browsing mencari tahu. Wabil khususnya terutama di negara-negara Muslim ya. Di negara Muslim ya. Gak mungkin di negara kafir kan. Silakan. Dicari ada kelompok kecil yang menjalankan sunatullah. Menyepi berusaha keluar dari sistem yang ada sekarang, terutama yang kaitan dengan berbau syirik, kemudian melakukan berbagai dosa besar, termasuk rezekinya dan sebagainya, dan menjalankan benar-benar sangat ketat, bahkan bercita-cita ingin menghidupkan kembali seperti kehidupan dari zaman Nabi. Saya sudah mencari tahu nih, browsing kemana-mana, mencari tahu. Ada, ternyata ya, di antara sekian banyak itu, saya melihat hanya satu tempat. Ada memang kelompok lain dan sebagainya. Ya silahkan cari satu kelompok itu yang sesuai dengan apa yang disebutkan dengan sunatullah itu.
Peralihan fase tergambar dari penindasan ke penyaringan. Penindasan ke penyaringan, ya. Penindasan itu entah fitnah, macam-macam pengertiannya. Disaring semua menjadi orang-orang yang nanti siap berjuang, ya. Masa persiapan panjang, tapi bukan klimaks. Jadi akan ada fase di mana dalam 3 tahun ke depan itu penuh dengan gejolak, penderitaan, susah, kemudian kelangkaan pangan, keruntuhan ekonomi, macam-macam. Bisa dibayangkan ya, teman-teman mungkin tidak paham, karena saya kebetulan sedikit dulu kan kuliah di ekonomi makro, ya. Artinya paham, ada gangguan satu saja sumber pangan itu mengguncang. Contohlah kedelai misalnya, pangkat, itu guncangannya luar biasa, bisa merembet ke yang lain. Beras langka, atau jangan itu cabai saja langka, atau apa, apalagi dalam skala besar, bisa dibayangkan. Maka wajar nanti fitnah al-harj muncul karena makanan. Rekan sekalian, mungkin kita tidak punya mobil, tidak apa-apa. Mungkin tidak punya motor, tidak apa-apa. Tidak punya jaket bagus, masih tidak apa-apa. Tapi kalau tidak makan, yang ada timbul ekstrim, radikal pribadinya, halusinasinya. Kan saya pernah katakan dulu ya, saya pernah uji coba itu, pengen tahu betul tidak ini. Kenapa ya orang saling bunuh? Wajar. Saya dulu waktu mahasiswa pernah riset lah, teman sekalian ya. Kenapa orang sampai klimaks membunuh anak, ya? Kenapa sampai membunuh suami membunuh istri, bakar istri? Kan logikanya aneh. Orang yang sekasur, sekamar, semakan bareng, kok bisa sepuncak? Ternyata itu, ketika didesak dengan hal yang sifatnya ekstrim, entah ekonomi, ya, kemudian tidak makan sehari nih, Mas Dali tidak makan sehari. Mulai yang tadinya biasanya omongan istri begitu biasa-biasa, tapi bikin emosi Mas Dali. Bisa, memicu. Lalu yang ini juga lapar, wah tambah lagi. Akhirnya bawa parang kan. Jadi betul, yang Rasulullah sampaikan, fitnah harus betul, saling bunuh tetangga, paman, anak, itu bisa terjadi. Karena ternyata ketika lapar, emosi muncul. Ya, coba di sini 2 hari aja, sehari nggak makan, coba lihat, karakternya berubah. Terus ada Ukasa juga yang mungkin tadinya sabar, mulai agak emosi kan, dia belum lapar gue. Anaknya nangis, apa Abi lapar? Iya lapar, sama lapar. Wah, mulai itu. Begitu nanti, wajar ya. Dan saya sudah coba, rekan sekalian, nih, itulah saya senang. Saya tuh senang meneliti ya. Nggak begitu percaya saja. Saya pengen bisa berdakwah nanti. Saya sudah nyoba. Dan tidak ada yang ngasih tahu. Ketika istri saya sedang ke Jakarta, saya sendiri di rumah, anak berangkat, saya coba. Pengen tahu ya. Si Bibi pulang, aduh, saya bilang, ini hadis ini penting nih. Kenapa ya bisa saling bunuh? Udah, saya minum saja. Jangan sampai apa ya, kan saya tetap masuklah yang sifatnya pengamanan tubuh ya. Vitamin apa. Hari pertama saya masih belum terasa apa-apa, cuma lemesnya. Hari kedua mulai. Hari ketiga teman sekalian, emosi muncul. Ada telepon lagi, emosi. Terus yang lawan bicara pun, Kang, kenapa ya? Ada masalah apa gitu? Loh, waduh, saya mau sadar, oh iya ya. Terus pedagang kan ke komplek perumahan kan biasa ada pedagangnya, teng teng teng, tok 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 tok, teng 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 gitu ya, lewat. Emosi, berisik gitu. Waduh, mulai sadar.
benar ternyata masalah. Alhamdulillah saya bersyukur. Saya lalu keluar beli bubur kan, karena nggak boleh langsung makanan berat ya. 3 hari tuh misalnya terpancing emosi. Padahal masih ada makanan yang saya cari, kurma lah, makanan apa gitu ya. Tapi tidak mengenyangkan, hanya mengamankan. Coba bayangkan. Tidak ada sumber makanan apapun, coba. Mungkin 2 hari sudah terjadi kontradiksi, error pikiran. Makanya yang saling bunuh di masyarakat orang miskin. Bayangkan, suaminya nggak pulang-pulang cari uang, anak-anaknya pada nangis terus. Kan istrinya pusing juga. Kan ada kasus dibunuh kan anak-anaknya ya, sama ibu sendiri. Saking marahnya yang ditambah lagi oleh jin kan. Kemarahan itu kan ditambah oleh setan ya. Nah, rekan sekalian, itu ya. Jadi siap-siap dengan masa persiapan panjang, tapi bukan klimaks. Klimaknya adalah nanti di Gajuh Wahid. Itu klimaks yang luar biasa ya. Oke, baik, kita teruskan. Penutup. Kalau semua ini benar terjadi, insya Allah ya, kita hanya bisa memprediksi sesuai dengan petunjuk Allah Mubasir. Jangan memastikan. Kalau seandainya terjadi, maka yang selamat bukan yang paling tahu, bukan. Orang-orang yang sudah baca mimpi sekarang, banyak yang tahu kan berarti. Banyak. Para analis, wah nggak bisa dicegah lagi perang nih. Tahu banyak. Bukan itu yang selamat, tapi yang paling bersih niatnya. Dan ada ini sekalian, ini hasil takdir juga loh. Jadi bukan ngarang saya ya. Dari hasil takdir. Jadi semua ini dari mulai peristiwa kaitan dengan geopolitik lulus dan penutupan tadi dan sebagainya, kemudian sampai dengan apa yang kalimat terakhir ini dari resume takdir. Paling bersih niatnya ternyata ya. Nantinya akan Allah selamatkan. Paling tenang imannya. Paling tenang iman itu konsisten. Kita tidak pernah pusing dengan tuduhan orang dan sebagainya. Ya sudah, tenang aja. Menjalankan semua ibadah kepada Allah ya. Paling siap hidup sederhana, bahkan amat sangat sederhana, bahkan amat. Yang penting jangan amit-amit ya. Amat sederhana. Harus siap. Nah, siapa yang siap? Yang dilatih. Untuk apa coba? Ini teman-teman sekalian, untuk apa dilatih? Kesabaran, hidup sederhana. Harus dilatih. Kenapa? Menghadapi fase berat ke depan. Betul, tapi untuk apa? Kenapa harus dilatih? Begini teman sekalian. Tadi sudah selaras saya sampaikan. Rekan sekalian, orang itu manusia. 99% tidak siap. Kalau kita nih makan tidak makan 2 hari, mungkin masih sudah siap karena memang kita sudah dilatih. Oke, tenang semuanya ya. Saya paham ini nanti jadi emosi. Pokoknya bisa jadi ada aturan atau langkah-langkah untuk tidak terjadi gesekan. Dan kita siap. Jalan keluarnya apa? Kita tahu. Zikir, tahmid, ya, dan sebagainya. Berdoa kepada Allah, tahajud. Nah, itu yang akhirnya apa? Tidak terjadi. Sama dengan delete. Teman sekalian tahu tidak? Kalau delete macetnya. Yang satu nih panik nih, lift satu nih panik. Ada 10 orang panik semua. Wah, gimana ini? Waduh, gara-gara nggak benar nih gedung ini macet. Wah, yang satu lagi paham, diam aja sudah. Ya. Yang selamat yang mana? Diam. Yang ini apa coba? Akibatnya apa? Bukan cuma berantem saja, berkurangnya banyak hal. Ya, bisa jadi apa? Udara berkurang. Bisa jadi pingsan,
macam-macam akibat. Nah, jadi perlu latihan. Siapa bilang tidak perlu latihan? Wah, saya siap kalau keadaannya memang tidak ada makanan, ya siaplah kita juga. Ngomong, coba praktekin ya. Jadi memang betul harus dipersiapkan, harus dilatih. Insya Allah kalau kita di sini sudah terlatih, ya. Walaupun belum latihan sungguhnya nih, masih dimanjakan lah sementara ini. Tapi pada saatnya nanti harus sudah mulai. Dan kenapa saya belum menguji teman-teman sampai kepada yang berat? Nah itu dia. Karena kesadaran bahwa manusia tidak siap. Ada, teman sekalian, mau tahu ada 2 orang yang keluar dari sini. Dulu pernah, berapa bulan yang lalu pernah. Kenapa keluar? Ya mohon maaf Bang, saya ini perutnya nggak bisa nih kalau nggak makan nasi 3 kali. Begitu. Dulu kan kita makan nasi 1 kali ya, berapa bulan. Itu terbukti. Jadi rekan sekalian, kesiapan itu tidak bisa secara ekstrim, tetapi harus melalui latihan. Paling kuat menjaga akhlak dan saat tertekan. Ini saya kira inilah orang-orang yang akan siap dalam menghadapi fase berat ke depan. Sederhana ya. Niat, tenang dalam keimanan, siap latihan terus, hidup sederhana, kuat menjaga akhlak saat tertekan. Kita tidak akan saling bunuh di sini, insya Allah. Ada makanan, ketemu singkong cuma 4 biji, kita tidak akan rebutan, kita tidak akan berantem gara-gara. Sudah tenang semua ya. Oke, silakan direbus, kita sepotek-sepotek, pasti sabar di sini karena sudah terlatih. Kita sadar bahwa kita ini tidak boleh menyeleweng hati kita di sini. Ada saja satu, wah diselipin satu, simpan, lalu diribus sendiri, disawung sendiri. Orang nggak akan berani karena sadar bahwa kita sedang diawasi Allah, karena kita sudah mahabbah kepada Allah. Jadi istrinya pun, Pak, selipin satu aja nggak apa-apa, udah ketahuan. Ya. Suaminya, no, kita sudah bermahabbah dengan Allah. Sudah, kita harus sama-sama, menderita sama, senang sama, berjuang sama-sama, diuji sama-sama. Nah, itu beda kan? Tapi kalau di luar tidak, teman sekalian, rebutan, saling bunuh dan sebagainya. Demikian saya kira menjadi semakin jelas, masuk akal, dan bisa kita cerna dengan baik. Betullah apa yang Nabi sampaikan, bahwa pada fase itu fase yang sangat berat dan panjang.